pustaka secara otomatis gitu ya, atau bagaimana menggunakan manajemen software manajemen database referensi. Oke, sebelum saya lanjutkan atau mulai, ini suara saya terdengar jelas apa enggak nih, Mas moderator, moderator, Pak Nizar dan yang lain? Andi, silakan. Bisa, Jelas Pak. sekali. Jelas, Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Ya. Untuk share screen-nya apa sudah muncul ya? Sudah, Pak. Bapak. Sudah ya, alhamdulillah. Ya, sebentar. Saya coba cek juga. Baik, ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nizar bahwa ini materi ini sangat penting sekali ya buat kalian, baik itu untuk membuat laporan ya, laporan praktikum, kemudian laporan PKL maupun nanti untuk penulisan skripsi ya. Jadi ini yang akan saya sampaikan adalah kalau secara sekilas sih bagaimana kita ya membuat nantinya ya daftar pustaka secara otomatis, tetapi pada intinya lebih bagaimana kita bisa memanage ya, memanage artikel-artikel yang kita punya atau referensi-referensi yang kita punya. Sehingga kapanpun dan dimanapun kita membutuhkannya, itu bisa langsung kita akses. Tanpa kita harus pergi ke Google lagi, ngumpulin satu-satu, atau tanpa kita harus membawa laptop kita di mana file itu tersimpan antara apa yang ada di laptop kita, desktop, apa yang dengan apa yang ada di cloud ya, di apa namanya, di websitenya gitu. Dan ini free ya, free. Jadi akan sangat mudah dan sangat membantu. Nah, jadi ini beberapa ya gambar gitu ya, gambar beberapa software yang bisa digunakan, tetapi kita hanya akan mempelajari satu saja, yaitu Mendeley, karena ini yang sangat banyak dipakai. Sebagai apa namanya, gambaran apa saja yang akan kita bahas pada malam hari ini saya mohon maaf tidak saya full screen. Kenapa? Karena ini banyak apa, file ya yang harus ditunjukkan, jadi nanti ke sana kemari gitu ya. Jadi PPT-nya tidak saya tidak saya full screen. Kita akan mulai dari latar belakang ya, mengapa materi ini penting ya, terus kemudian apa itu kutipan atau citation ya, kemudian bagaimana cara mengutip atau citing, dan tentang sumber referensi, ini nanti mungkin naik ke atas sumber referensi. Terus yang terakhir nanti adalah intinya, yaitu bagaimana menggunakan software manajemen referensi, dalam hal ini adalah Mendeley ya. Baik. Mengapa ini penting? Ya, mengapa materi ini penting? Di dalam kita membuat tulisan, membuat artikel maupun membuat laporan ilmiah, itu pasti kita akan menulis terlebih dahulu ya, tentang pendahuluan atau latar belakang ya, introduction. Nah, setelah itu biasanya bab 1 ya. Kemudian bab 2 itu tentang tinjauan pustaka. Ada yang menamakannya landasan teori, kemudian literatur review, atau bahkan ini yang ini istilah yang harus kalian kenal ya, state of the art, SOTA ya, kita singkat SOTA, state of the art. Yaitu ketika kita akan melakukan menulis sesuatu, pastikan kita merefer ya, atau mengambil atau membaca ya, membaca terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan ide kita gitu. Tidak mungkin itu kemudian kita menuliskan begitu saja tanpa tanpa pergi ke Google lah gitu ya. Dan pastilah, hampir pasti kita akan, oh saya punya ide ini. Oh, kemudian kita masukkan kata kuncinya di Google, kita baca-baca gitu. Nah, ketika kita membaca gitu kan kita pasti akan menemukan orang ini idenya seperti ini ya. Kemudian ada yang lain idenya berbeda gitu. Terus kemudian ada yang menggunakan cara yang berbeda tapi tujuannya sama dan seterusnya. Dan itu semua ketika kita mengambil ide itu ya, kemudian menaruhnya di dalam tulisan kita, maka harus dan wajib kita mencantumkan asal usulnya gitu. Siapa penulisnya, di mana diterbitkan ya, tahun berapa dan seterusnya, itu wajib ya, wajib. Nah, sehingga
apa namanya, hal ini menjadi penting buat kita ya. Bagaimana sih caranya supaya kita menulis dengan benar apa yang kita kutip itu. Sehingga nantinya kita tidak termasuk dalam plagiarisme atau plagiarisme itu. Nah, isi daripada tinjauan pustaka maupun latar belakang ini menceritakan tentang teori dasar atau penemuan-penemuan terdahulu yang kita ambil dari sumber-sumber referensi lain ya, baik itu buku, jurnal, website, dan seterusnya. Nah, penulisan sumber dan daftar pustaka, kalau orang yang tidak mengetahui, tentang manajemen database ini, dia akan melakukannya secara manual, ya. Sementara itu kalau misalnya, dia mau menulis yang lain, misalnya nih bikin PKL gitu ya, kemudian, topiknya adalah tentang keausan pahat misalnya gitu ya. Kemudian kita sudah mengumpulkan tuh referensi tentang keausan pahat itu. Kemudian kita bikin laporan PKL dan di situ ditulis secara manual tuh, daftar pustakanya ditulis secara manual, kemudian di, citation-nya juga, di teksnya juga ditulis secara manual. Nah, kemudian ketika kita, bikin skripsi kebetulan topiknya kok sama gitu ya, maka kita harus menulis lagi tuh kalau kita melakukannya secara manual. Nah, bagaimana supaya kita bisa secara otomatis dan cepat ya, cepat tidak perlu menulis secara manual. Jadi saya kasih gambar misalnya gini, kita punya 7 referensi seperti ini misalnya ya, kita punya 7 referensi seperti ini, terus kemudian, kita punya teks ya, ini misalnya tentang industri 4 gitu ya, kemudian kita kutip di, oke sebentar ya ini, oke. Kita kutip di teks itu 7 7 7 referensi tadi ya, kita kutip. Nah, yang akan kita lakukan adalah ini ya, use internet komputasi awan, oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Seperti ini referensi 1 dan 2 karena kita nggak tahu bagaimana caranya gitu ya, maka kita akan menuliskan secara manual gitu. Siapa yang disitasi? Kalau nomor 1 ini adalah ada Jaili sama Bagheri, Begrat dan seterusnya gitulah ya. Kemudian kita harus tulis di sini bahwa namanya adalah Li. Kemudian siapa tadi Baghdad atau siapa gitu ya, tahun 2019 misalnya begitu. Itu semua ini, nomor 2, nomor 3 itu kita tulis manual semua kan, biasanya seperti itu ya. Nomor 4 juga demikian, siapa itu nomor 4? Nomor 4, Weming misalnya, Weming tahun 99 gitu ya. Weming, kita tulis manual seperti ini, 99 itu. Oh kok di sini sih? Oke. Nah, kayak gitulah intinya ya. Kemudian belum lagi di daftar pustaka. Daftar pustaka kita harus nulis nih, tadi siapa? Jelly, Li, J, dan seterusnya kan repot gitu ya. Terus kemudian tadi siapa? Weming, siapa itu? Ini gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan ini gitu. Karena kalau misalnya ini kayak tadi disampaikan oleh Pak Nizar, ada namanya aturan ya penulisan. Ketika misalnya skripsi itu harus pakai Harvard gitu. Misalnya ini ada namanya nih sistem Harvard gitu ya. Kemudian untuk nulis jurnal misalnya disuruh sama pembimbingnya untuk kamu bikin jurnal, terus kemudian nyata jurnal itu pakai sistem apa misalnya, cara atau IEEE gitu. Nah ini kan repot ini karena harus ganti lagi nih, ini cara penulisannya berbeda gitu. Kemudian yang kedua juga harus melihat harus melihat ini. Kalau misalnya satu penulis, satu pengarang itu kayak gini cara nulisnya gitu. Kalau 2 pengarang kayak gini, 3 pengarang seperti ini. Itu kan ini contoh ya. Ini contoh aturannya gitu ketika kita mau submit ataupun mengirim jurnal gitu misalnya. Kan repot gitu. Sehingga perlu ada cara supaya memudahkan ini semua. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Eee, ya jadi latar belakangnya itu, sehingga kita bisa, melakukan juga kita menggunakan kembali ketika dibutuhkan. Nah, referensi, apa sih itu referensi? Ya, referensi dan sumber referensi. Referensi itu adalah standar untuk
ide-ide yang digunakan dalam tulisan atau dokumen kita. Jadi ada caranya itu ya, merefer atau membuat referensi itu ada caranya, ada standarnya. Nah, jadi, di situ kita mengakui bahwa itu bukan ide kita gitu ya. Ketika kita, ketika kita mengakui bahwa itu bukan ide saya. Jadi kalaupun ide itu buruk, itu bukan punya saya loh. Kalau itu baik ya, ya itu baiklah gitu ya. Bahwa ini walaupun baik ini bukan saya, ide saya, tapi ide orang lain gitu. Kemudian sumber referensi itu macam-macam ya, bisa berupa buku ya, kemudian bab dalam buku atau book chapter atau book section, kemudian artikel jurnal, jurnal paper ya, artikel konferensi atau conference proceeding atau seminar, website, software, paten, laporan, masalah, laporan dan sebagainya. Atau bahkan film, drama gitu kalau di seni itu juga masuk ke sumber referensi. Nah, sumber referensi itu didapatkan dari mana? Biasanya kita pakai Google Scholar ya. Ketika kita searching jurnal atau artikel itu kita pakai Google Scholar. Sebenarnya banyak ya, banyak database lain yang juga menyediakan itu. Scopus, ada IEEE Explore, ada Willy Online Library, yang di Indonesia ada Garuda. Ya, kemudian untuk mengetahui jurnal-jurnalnya apa saja yang di dalam bidang kita misalnya seperti itu. Tapi yang pakai Scholar. Kemudian oh ini mengulang. Kemudian apa itu kutipan? Kutipan atau citation, ini kalau terlalu kecil dekatkan aja layarnya ya. Coba saya besar lah. Oke, sip. Citation atau kutipan itu adalah cara memberitahu pembaca bahwa materi tertentu dalam karya kita itu berasal dari sumber lain. Ini juga memberi pembaca artikel kita bahwa informasi yang ini juga memberikan informasi ya kepada para pembaca kita itu untuk menemukan sumber itu lagi. Jadi kalau misalnya ketika kita membacakan kok di situ ada referensi, biasanya kita akan bertanya dari mana sih dia dapatnya, kok ada nama sama tahunnya, kemudian judulnya apa sih gitu, terbit di mana sih, alamat websitenya di mana sih, kita akan menuju ke daftar pustakanya dia gitu. Nah itu caranya. Jadi memberitahu kepada pembaca supaya bisa menemukan sumber itu kembali. Ya di situ contohnya ada informasi tentang penulis, judul tulisan, nama, lokasi perusahaan, ya, tanggal atau tahun terbitan dan seterusnya. Mengapa perlu menulis kutipan? Tadi sudah saya singgung. Jadi yang pertama adalah memberi penghargaan kepada penulis asli sehingga tidak tergolong plagiarisme. Kemudian yang kedua membantu pembaca mengetahui lebih banyak tentang ide-ide kita dari mana saja asalnya, ya. Kemudian juga bisa menunjukkan berapa jumlah sumber referensi yang telah kita baca. Jadi kalau misalnya di kutipannya itu cuma sedikit, berarti kamu belum belajar banyak nih, ya. Belum referensinya itu masih sangat sedikit gitu, masih kurang gitu. Ya, jadi itu juga. Terus bagaimana cara mengutip? Nah, cara mengutip yang benar itu yang pertama kita harus menuliskan sumber referensinya pada teks, ya. Kita harus menuliskan sumber referensi itu pada teks. Jadi ini ada teks, ada teksnya, kita harus menuliskan dengan benar pada sisi ini. Ya, ini saya perbesar. Oke. Pada sini harus benar. Ini adalah kutipan di dalam teks. Ya. Kemudian yang kedua, menuliskan sumber referensi pada daftar pustaka. Kalau kita sudah menuliskan di kutipan di dalam teks, maka demikian pula di daftar pustaka ini harus muncul, ya, harus muncul. Itu. Jadi bagaimana menuliskan di dalam daftar pustaka itu. Kemudian antara sumber yang dikutip pada teks, ya, dan daftar pustaka referensi dalam daftar pustaka itu harus sama, harus klop, ya. Kalau kita melakukannya secara manual itu sangat mungkin ya, sangat mungkin akan tidak sama, tidak klop. Jadi kita menuliskan di dalam teks itu kutipannya sudah, tapi sumber referensinya nggak dituliskan di daftar pustaka. Atau sebaliknya di daftar pustaka ada daftarnya, tetapi sebenarnya itu tidak digunakan. Saya pernah mereview satu paper ya, satu artikel itu tentang literatur review satu topik gitu. Ada paper dari luar itu. Itu saya lihat ini daftar pustakanya luar biasa, ada sekitar hampir mungkin 50-an gitu. Begitu saya lihat teksnya, oh, kok yang digunakan ini. Jadi saya highlight mana saja referensi yang
yang dituliskan di daftar pustaka tetapi tidak dituliskan di teks, tidak dipakai di teks. Nah, karena semua ini harus klop gitu ya. Jadi tidak boleh ada sumber referensi yang tertulis pada teks namun tidak ada dalam daftar pustaka, juga sebaliknya tidak boleh tidak menuliskan sumber referensi pada daftar pustaka yang tidak dikutip dalam teks itu. Jadi supaya kelihatan banyak yang dibaca di daftar pustaka dikasih yang banyak. Tapi sebenarnya di kutipan dalam teksnya itu nggak dipakai gitu ya. Nah itu juga nggak boleh. Jadi harus crop. Nah kalau kita pakai software maka ini akan crop dengan sendirinya. Ya. Jadi cara menuliskan kutipan pada teks dan cara menuliskan sumber kutipan pada daftar pustaka ini bermacam-macam caranya. Ya, ada style and systems of referencing. Jadi ada seninya ya, ada model dan sistem referensi. Apa saja itu? Model dan sistem penulisan referensi banyak sekali ya. Banyak sekali modelnya. Kalau kita lihat di sini mungkin ini beberapa ini yang muncul di Google Scholar ya. Ketika kita buka satu referensi Google Scholar itu akan muncul paling enggak 5 ini ya. MLA, APA, Chicago, Harvard dan Vancouver. IEEE enggak muncul ya di Google Scholar, tapi ini juga banyak digunakan. MLA itu Modern Language Association, APA itu American Psychological Association, kemudian Chicago Manual of Style, Harvard. Nah ini akan kita bahas secara lebih mendalam karena ini yang kita pakai di prodi kita. Kemudian Vancouver, IEEE dan lain-lainnya banyak ya. Kalau kita lihat di tadi ya, saya tunjukkan tadi, ini ada banyak nih ya. Ini AMA ya, American Medical Association, kemudian APSA, ini apa ya, APA ini ya. Kemudian ASA ini Chicago, Harvard, IEEE, Modern Humanities, more style, banyak sekali. Nah, kita tidak akan mempelajari semua ya, kita nanti akan Harvard saja ya, Harvard. Ini model-modelnya ya, jadi banyak modelnya. Nah, sumber referensi dan unsur dalam kutipan. Sumber referensi tadi juga sudah saya sampaikan. Ini kita ambil beberapa saja ya yang banyak dipakai. Buku, bab di dalam buku atau book chapter atau book section, kemudian artikel jurnal, journal paper, artikel seminar, conference paper atau conference proceeding, kemudian website misalnya ya. Kemudian unsur apa saja yang dikutip ya atau disitasi itu ada nama penulis, judul, tahun, penerbit, kemudian alamat penerbit dan lain-lain. Ini yang inti ya, yang inti biasanya ini yang dipakai gitu. Kalau di dalam terbitan itu ya, jadi ini judul, tahun, ini belum ada jurnalnya ya misalnya. Nah di dalam jurnal itu ada nama jurnalnya apa, volumenya volume berapa, isu berapa, halaman berapa kayak gitu. Itu lengkap datanya dan kita tidak perlu menuliskan satu-satu gitu, kalau kita pakai software. Ini contoh ya, contoh misalnya buku Engineering Drawing and Design. Engineering Drawing and Design ditulis oleh David A. Madsen dan David P. Madsen. Ini kakak adik kali ya, tahu. Nah, kalau sistem atau model MLA ini cara penulisan seperti ini ya, Madsen, David A, ya, kemudian Madsen, David P. Judulnya Engineering Drawing miring ya, miring nih ya. Kemudian Nelson Education penerbitnya tahun 2016. APA dia nama disingkat ya, nama belakang ya. Ini family name ya, nama paling belakang, nama belakang. Kemudian DE ini inisial ya, inisial nama pertama ya. Kalau di secara umum ya nama kita itu dibagi dua, yaitu family name sama surname. Family name itu adalah nama paling belakang biasanya gitu ya, nama paling belakang, nama keluarga. Kemudian first name itu biasanya pakai S ya, jadi boleh lebih dari satu first name. Tapi kalau family name hanya satu. First name itu bisa panjang ya, jadi selain daripada nama paling belakang itu namanya first name. DA ya, kemudian Madsen DB, kemudian tahun 2016 Engineering Drawing and Design Nelson Education. Kalau sistem Chicago seperti ini cara penulisannya kurang lebih ya. Ya, kemudian ini juga miring, judulnya Harvard juga demikian miring. Cuman
Ini kalau kalian perhatikan misalnya ini pakai titik gitu ya, ini pakai koma gitu ya, yang ini pakai koma, yang Harvard ya, sebelum tahun pakai koma. Kemudian habis itu titik ya. Kemudian apa namanya, di Engineering and Design titik, Nelson Education titik. Nah, titik koma ini juga harus benar nulisnya gitu. Kita bisa bayangkan lah kalau nulis manual kayak gimana gitu ya. Titik komanya harus diperhatikan. Wong banyak yang apa namanya, nulis apa namanya, menggunakan cara menulis yang baik dan benar gitu ya, di mana harus ada spasi, di mana nggak boleh ada spasi gitu, itu juga masih bingung apalagi seperti ini ya. Kemudian font cover nih seperti ini tulisannya ya, Madsen DE ya, tidak pakai koma, langsung Madsen DE, Madsen DP. Kemudian Engineering Drawing and Design tidak perlu miring gitu ya. Nelson Education tahun 2000. Nah, ini cara penulisannya di dalam daftar pustaka ya, yang dipakai. Nah, kemudian Harvard Style. Kalau Harvard Style ini nanti bisa bisa dibaca sendiri ya. Jadi misalnya gini, untuk buku ya, buku misalnya. Buku maka kalau satu pengarang nulisnya gimana? Seperti ini satu pengarang ya. Beckman RI ini misalnya ya, teknik pencarian canggih penting dalam menemukan informasi. Ditulis Beckman 9. Sorry, ini kutipan dalam tulisan ya, dalam teksnya. Dalam teksnya. Nah, kemudian cara menulisnya seperti ini ya, judulnya miring gitu ya, kemudian penerbitnya Harper Perennial, penerbitnya New York. Kalau dua pengarang gimana? Pakai dan, dannya pun pakai tanda dan, bukan pakai tulisan n ya. Dannya itu pakai tanda kayak gini. Ada soalnya yang juga makanya adalah dan gitu ya, dituliskan semua dan. Kalau ini pakai tanda tanda seperti ini ya. Kemudian kalau tiga pengarang bagaimana nulisnya? Tiga pengarang kalau di dalam kutipan disebutkan semua tiga pengarang itu family name-nya saja ya di dalam kutipan. Sementara untuk di dalam data pustaka juga dituliskan seperti ini ya. CW ini kurang koma ini. Sebenarnya staff dan seterusnya ini judulnya. Kalau empat pengarang atau lebih gimana? Kalau empat pengarang maka pakai et al ya. Atau kalau di Indonesia itu pakai DKK dan kawan-kawan gitu ya, et al. Nah, yang ditulis cuman yang pertama saja, family name dari penulis pertama gitu. Kalau tiga masih disebutkan semua, sementara kalau empat sudah pakai et al. Kalau kemudian untuk penulisannya masih disebutkan semua ya, disebutkan semua. Kalau misalnya tidak ada pengarang bagaimana? Nah, ini caranya. Kalau tidak ada pengarang maka langsung judul gitu ya. Ini untuk buku, kemudian untuk ini banyak nih, buku revisi, kemudian buku seri itu beda nih cara penulisan, ya. Kemudian bab dalam buku atau book chapter, ya. Book chapter ini contohnya adalah bukunya penulisnya Bernstein D tahun 95 ditulis, judulnya Transportation Planning, ditulis di dalam buku yang judulnya ditulis di dalam buku yang ditulis oleh W.F. Chen ya, W.F. Chen ini penulis bukunya. Jadi biasanya gini, satu buku contohnya mana ya? Oke, saya kasih contoh. Tunggu sebentar ya. Oke, misalnya, oh nggak ada, nggak saya tuliskan. Oke lah. Jadi gini, maksudnya adalah di dalam satu buku itu biasanya ada editor ya, editornya. Tapi isi di dalamnya bab 1, bab 2, bab 3 itu ada penulisan sendiri-sendiri. Jadi bukan tulisannya dia. Ya, jadi bab 1 yang nulis A, bab 2 yang nulis B gitu ya, si B, bab 3 yang nulis si C. Nah, itu namanya book chapter ya, bab dalam buku. Judul bukunya adalah The Civil Engineering Handbook. Ini misalnya ya. CRC Press, penerbitnya Kota Boca Raton, nggak tahu nih negara mana nih. Halaman 231 sampai 261 sampai 61 ini. Gitu. Kemudian kalau misalnya konferensi, bagaimana cara menulisnya? Seminar ya, seminar. Paper konferensi yang dipublikasikan dan ada paper konferensi yang tidak dipublikasikan. Kalau yang dipublikasikan, ini misalnya ya, namanya Borsa 99 menekankan titik-titik gitu ya. Maka dituliskan seperti ini, nama penulis ya, family name, kemudian inisial daripada first name, tahun,
kemudian judul ya. Nah, ini proceeding of the third annual meeting of the International Society for Child Psychology, misalnya gitu. Ini nama proceedingnya, nama proceeding atau nama seminarnya, ya. Diterbitkan oleh International Society for Child Psychology, Kota Atlanta, Georgia, negara bagian Georgia. Kemudian halamannya 44 sampai 46, 46 ya sampai 6. Gitu. Kalau misalnya nggak dipublikasikan, ini contohnya ya, judulnya dia adalah Endemic in the North Territory, Estimation of Fertility dan seterusnya. Makalah dipresentasikan di pertemuan ilmiah Royal Australian College of Physicians di kota Darwin tanggal 24 sampai 25 Juni. Nah, ini kalau misalnya tidak ada proceeding. Jadi cuma diseminarkan saja ya, tidak ada proceedingnya, maka ditulis seperti ini. Makalah dipresentasikan di mana gitu. Kapan gitu ya. Ini nggak kasih tahun kenapa, sudah ada di sini, jadi di atas. Terus kemudian artikel jurnal ya. Ini kalau jurnal nulisnya, kalau jurnal paling gampang. Ini nanti kita banyak pakai jurnal ya. Hoffman, tahun sekian, ini judulnya, ini nama jurnalnya, Food Technology. Yang dimiringkan nama jurnalnya, gitu ya, miringkan. Volume 50, nomor 2, halaman 49 sampai 52, gitu ya. Tuh, kalau misalnya electronic journal, ya, electronic journal. Nah, electronic journal maka ditambahi ya dari mana aksesnya gitu. Nah, namun ini tidak harus ya, karena sekarang ini hampir semuanya adalah papernya berupa jurnal. Papernya soft copy ya, papernya soft copy. Jadi pakai ini sudah cukup sekarang, yang sekarang ya. Oke. Kemudian kalau tesis atau skripsi ya, atau disertasi, bagaimana cara menulisnya, kayak gitu. Ini ada ya, nanti bisa dilanjutkan lah. Kita nanti bahas softwarenya malah terlalu sedikit. Begitu ya, koran, halaman web ini mungkin yang penting ya. Halaman web ya, kalau halaman web itu ada beberapa unsur yang penting yang perlu dituliskan. Di dalam web itu biasanya kalau artikel ada penulisnya. Ya, kalau di artikel ada penulisnya, ada tanggal terbitnya. Ya, tanggal terbitnya. Biasanya web seperti itu. Kalau nggak ada nama penulisnya atau anonim, ya maka tidak dituliskan nama penulisnya. Jadi ini nama penulisnya, tahun terbitnya, kemudian ini judulnya, ya, kemudian di mana terbitnya, ya, terus kemudian, nah ini perlu dilihat. Unsur yang penting dicantumkan ketika kita merefer pada website itu adalah kapan kita lihatnya, kapan kita akses. Kenapa perlu dicantumkan? Karena kalau misalnya sekarang kita akses, besok kita akses belum tentu ada loh, ya. Bisa jadi sudah hilang gitu. Sehingga penting untuk mencantumkan dilihat kapan atau diakses kapan gitu ya. Nah, terus di mana alamat webnya secara lengkap, tuliskan semua ini ya. HTML-nya dituliskan semua. Itu. Ya, jadi ini kalau halaman web tanpa tanggal publikasi, kemudian halaman web dengan pengarang perusahaan atau organisasi gitu ya. Pasti ada nih, dilihat tanggal berapa. Ini yang membedakan ya, dilihat tanggal berapa gitu ya. Ini penting ya. Oke. Hak paten dan seterusnya lah. Tidak saya bahas satu-satu. Oke. Cukup di situ untuk Harvard, nanti bisa dilanjut atau dibaca sendiri. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang tentang softwarenya, pas ya, setengah jam untuk bahas itu, setengah jam untuk softwarenya, setengah jam pendahuluan ya. Nah, sekarang tentang reference manager software, apa sih yang bisa kita pakai? Oke. Banyak macamnya ini, banyak sekali reference management tools. Yang paling banyak, yang banyak dipakai itu ada 4. Mendeley, Reference, Zotero, kemudian EndNote. Nah, dibandingkan ini semua, yang paling mudah adalah Mendeley. Ya, Mendeley paling mudah. Dan sangat banyak dipakai. Reverb, EndNote agak sulit. Saya pernah pakai Reverb, EndNote agak sulit. Zotero hampir sama dengan Mendeley, tapi nggak terlalu familiar ya. Oke. Reference Manager dengan menggunakan Mendeley. Dia ada 3 platform ya. Ada Mendeley Web, Mendeley Desktop ya di laptop kita, dan kemudian mobile di HP. Itu semua tersinkronasi ya, semua tersinkronasi. Begitu kita merubah di
web kita rubah, kita nambahi artikel di dalam Mendeley web kita, itu maka ketika disinkronasi di desktop akan mengikuti, di mobile akan mengikuti. Kalau kita klik sinkronasi, gitu ya. Jadi dimanapun dan kapanpun kita membutuhkan itu bisa kita akses. Termasuk PDF-nya. Jadi di dalam Mendeley ini kita bisa nyimpan file PDF-nya, ya. Jadi tidak perlu disimpan di folder tersendiri, tapi sudah di dalamnya. Kemudian nanti kita akan mulai ya Mendeley web, kemudian untuk register dan login, kemudian Mendeley desktop, install, ini enggak lama-lama lah, cuman install aja. Kemudian apa saja fitur-fiturnya, ya. Kemudian ini yang penting, bagaimana cara memasukkan referensi, ya, dan bagaimana nanti menggunakan referensi itu di dalam Word, MS Word yang kita pakai. Untuk WPS, saya sebenarnya ini kan pakai WPS nih, saya pakai Office WPS. Ini saya lebih suka pakai ini karena bisa buka banyak file di satu ini aja. Kalau kita pakai Word kan banyak Word ya. PowerPoint sendiri, Word sendiri, kemudian Excel sendiri gitu. Kalau WPS dari satu semua. Nah, tapi sayangnya WPS Word ini nggak ada referensinya. Saya belum tahu bagaimana caranya gitu. Jadi kalau kita buka dokumen baru itu nggak seperti MS Word lah gitu, bisa pakai dengan mudah gitu ya. Makanya saya pakai yang Word ini untuk contoh. Oke, kita mulai dari Mendeley webnya, web Mendeley. Jadi untuk register kita buka di Mendeley website-nya, Mendeley website. Nah, karena saya sudah masuk yang belum silakan nanti tinggal register ya. Misalnya ini saya keluar dulu deh. Ya. Oke, tunggu sebentar. Sign in out. Ya, kalau sudah punya account dimanapun kita pakai laptopnya siapa saja gitu ya, itu kita bisa login ya, karena ini sifat bentuknya adalah web. Nah, keunggulan daripada Mendeley ini adalah ini tersinkronasi atau diterbitkan ya, ini dikelola oleh Elsevier ya, Elsevier. Elsevier itu Elsevier. Ini adalah database ya, database. Jadi dia punya banyak sekali jurnal yang diterbitkan ya oleh Elsevier ini kayak perusahaan penerbit jurnal lah gitulah gampangnya gitu. Jadi Mendeley ini dibuat sama dia ya. Nah, jadi kalau belum silakan nanti create a free account ya. Buat account cuman butuh email saja untuk bikin akunnya. Bikin email kalau sudah nanti tinggal sign in gitu ya. Oke, saya buka lagi di sini deh. Oke, nanti nah, gitu ya. Jadi gampang aja seperti biasa lah, nanti bisa dicoba sendiri. Register dengan menggunakan email saja ya, email Gmail biasanya pakai. Oke, saya karena sudah punya, saya langsung sign in aja pakai yang Trunojoyo. Saya punya banyak ya, tapi ya sesuai kebutuhan lah. Jadi saya pakai Trunojoyo, saya buka di Trunojoyo saja. Kemudian selain itu ya, kalau tadi kita lihat itu ada download untuk Mendeley desktopnya ya. Jadi ini nanti ada download ini ya, download untuk Mendeley desktop. Jadi kita install ya, servernya kita download Mendeley desktopnya. Ya, ini juga untuk mobilenya juga silakan nanti pakai tinggal di search di Google Play. Ya, ini kalau mau download Mendeley desktop, saya sudah download, ini tinggal klik download, kemudian nanti akan kalian install. Saya langsung buka aja ya. Ini ya, ini tampilannya untuk desktopnya. Ya, saya sign in dulu. Oh ya, sebelum saya sign in, saya terangkan dulu yang di web. Okay. Ini Elsevier tadi ya. Dah. Sign in-nya oke, sambil nunggu ini passwordnya apa ya? Oh, udah otomatis. Oke. Sign in ya. Udah, kemudian di ini juga
di desktop juga saya akan sign in. Stay aja deh biar nggak bolak-balik. Oke, belum muncul. Welcome to Mendeley. Sudah masuk nih ya, yang apa namanya, yang versi webnya. Nah, kita lihat di library ya. Karena saya sudah ngumpul, sudah pakai lama ini, jadi sudah banyak, ya nggak terlalu banyak sih. Sudah banyak jurnal yang saya masukkan ya, ataupun referensi-referensi yang lainnya yang saya masukkan. Nah, ketika kita membuka yang desktop itu ya, dia akan sebentar, saya sinkronasi dulu ya. Sebentar, ini hide mana hide. Oke. Nah, sinkronasi. Nah, ini tampilannya ya. Ini tampilannya untuk yang web. Ini kalau sinkronasi gini, jadi dia begitu buka ya, begitu buka itu maka dia akan sinkronasi dengan mana antara yang di web, yang di mobile atau yang di desktop ini, mana yang paling terbaru dirubah, maka dia akan merefer pada yang baru ya gitu. Nah, ini belum buka. Oke, fitur yang di desktop dulu ya, di fitur desktop. Jadi ini adalah saya tampilkan all dokumen. Ini ada semua dokumen yang ada. Ada berapa ya? Bisa ada tulisannya nih. Ada berapa gitulah ya. Nah, kemudian kita bisa bikin folder ya. Kita bisa bikin folder misalnya adalah workshop apa gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa kumpulkan nih. Misalnya ya, yang di all ini saya lagi bikin yang contoh misalnya, saya memasukkan nih. Ada satu yang belum saya masukkan misalnya ini saya masukkan ke yang contoh gitu ya. Tinggal pindah aja gitu. Ya, tinggal masukkan ke sini. Nanti dia akan masuk ke contoh gitu. Ini agak lambat, maaf ya. Gitu. Oke. Mulai nih. Mulai loadingnya agak lambat. Oke. Alright. Tadi sudah saya buka, saya tutup lagi mestinya. Oke, loading. Nah, fiturnya ya. Jadi ini library-nya ya. Ini library-nya, kemudian kita bisa bikin folder atau kemudian apa misalnya yang baru ditambahkan ya, apa yang baru ditambahkan, recent to edit. Kemudian di sebelah sini ini ada filter by apa ya. Jadi misalnya by publication, nama jurnal atau nama konferensi ini kita bisa dikategorikan gitu ya. Kemudian kita juga bisa memilih misalnya kita mau filter by author. Authornya ya, jadi penulisnya. Misalnya ini siapa nih, Pak Gary Behrat. Oh, dia ternyata saya punya berapa ini? Sama. Itu ya. Atau bisa difilter pakai apalah, author keyword ya, keywordnya digital twin misalnya ya, 3D printing dan sebagainya. Oke. Jadi seperti itu. Terus kemudian selain itu kalau misalnya kita simpan PDF-nya, maka PDF-nya juga bisa kita buka di sini. Misalnya ini, Cyber Physical Process Monitoring System. Ini kita klik 2 kali, maka dia akan di dalam Mendeley-nya jadi kayak apa namanya? Kayak inilah ya, aplikasi pembuka web lah gitu ya. Nah, ini jadi kita bisa baca di situ. Nah, ini dokumen. Ini apa namanya? Identitas dokumennya. Ya, identitas dokumen. Jadi kalau kita klik sini, ini identitas dokumennya berupa apa? Apakah berupa jurnal artikel, apakah berupa buku, apakah berupa buku bab dalam buku, software, kompetensi dan seterusnya. Nah, ini semua kita tidak perlu apa namanya menuliskan sendiri-sendiri. Nah, karena semuanya otomatis ya. Oke, abstraknya juga bisa muncul gitu ya, tergantung kita masukinnya seperti apa. Oke, jadi ini fitur-fiturnya ya. Jadi di sini ini kayak apa? Kayak perpustakaan kita, gitu ya. Perpustakaan online kita, Mendeley desktop ini. Ya, Mendeley ini kayak perpustakaan online kita. Kemudian kita lihat yang di web. Yang di web ini coba sih buka yang satu lagi.
Oke, coba saya sign in. Oke ya, lanjut dulu ya sambil nunggu yang itu. Berikutnya, register sama login sudah ya. Kemudian Mendeley desktopnya juga sudah diinstal, fiturnya sudah. Sekarang cara memasukkan referensi. Oke, sekarang cara memasukkan referensi. Nah, apa saja sih unsur di dalam referensi yang mau kita masukkan? Ya, itu tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada nama, tahun, judul, nama jurnal, volume berapa, ya, kemudian isu berapa, kemudian halaman berapa sampai berapa kayak gitu, ya. Nah, untuk memasukkan referensi ini ada beberapa cara. Ini beberapa cara yang bisa kita lakukan ya untuk memasukkan referensi. Yang pertama, yang paling mudah menggunakan file citasi, ya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan file PDF. Misalnya kita sudah download PDF-nya, maka bisa kita langsung masukkan. Yang ketiga bisa pakai web importer, ya. Kemudian yang keempat, kalau misalnya tidak ada di web, maka kita harus masukkan secara manual, ya. Jadi paling enggak ada beberapa cara ini. Oke. Kita sudah punya teks ya. Ini teksnya. Oke. Tadi sampai mana ini? Teks. Nah, oke ya. Ini teksnya. Saya sudah memasukkan beberapa ini ya. Nah, sebelum menggunakan ini, maka di dalam Mendeley Desktop ini kita harus memasang dulu yang namanya ini ya, tool ini ya. Tool ada install web importer dan install ini karena sudah diinstal jadi uninstall. Install Microsoft Word plugin ya. Kalau ini sudah kita klik, maka akan terinstall di dalam MS Word kita seperti ini. Awalnya nggak muncul ya. Awalnya tidak muncul. Ketika kita sudah install plugin untuk Mendeley-nya, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul baru bisa kita pakai. Ya. Sebenarnya tanpa Mendeley juga kita bisa melakukan bisa membuat daftar pustaka secara otomatis, yaitu dengan menggunakan ini fasilitas yang ada yang bawaannya Word ya. Namun ada kelemahan di dalam sini, yaitu kalau kita buka di laptop lain maka nggak bisa sinkronasi gitu. Jadi kita hanya bisa pakai satu laptop gitu atau satu PC gitu. Nah, ini pakai ini bisa. Jadi pakai apa dan seterusnya ini kan sama ya sebenarnya fungsinya, cuman tidak seperti Mendeley lah gitu. Ya. Oke. Nah, kalau kita sudah punya teks, kemudian referensinya yang mau dipakai juga sudah kita temukan, maka tinggal memasukkan citasi di dalam teks dan nanti menuliskan di dalam daftar pustaka. Oke. Referensi yang kita pakai misalnya ini ada 7 nih ya referensinya. Nah, ini 13 menit lagi ya, cukup. Ini saya akan cara yang paling mudah tadi ya, pakai refman, pakai file citasi. Nah, ini misalnya judulnya ya, judulnya saya search saja di Google. Jadi judulnya saya search di Google Scholar. Mana Google Scholar? Nih. Google Scholar. Ini masukkan saja kata kuncinya, itu judul atau apa terserah. Untuk artikel ilmiah itu ada namanya DOI ya. DOI, Digital Object Identificator. Ya, identifikator. DOI itu adalah identitas unik daripada setiap paper atau setiap artikel gitu ya. Itu juga bisa kita masukkan DOI-nya. Nanti di sini ada. Nah, ini misalnya ini adalah jurnal paper atau artikel jurnal yang akan kita citasi ya. Nah, kalau kalian buka ini tanda citasi, ini tanda citasi ya. Ini titik koma 2 di atas gitu ya. Kalau kita klik ini maka akan muncul cara penulisan citasi yang tadi sudah kita bahas. Ada MLA, APA, Chicago, Harvard dan Vancouver ya. Ini berbeda-beda ya cara penulisannya. Kita bukan ngopi ini, enggak. Kita tidak perlu ngopi ini.
kita hanya perlu nih ada refman di bawah. Ada refman, kita klik, nanti akan terdownload file citasinya. Nih, Scholar dalam kurung 4 ini. Ini adalah file citasi dalam bentuk RIS, ya, .RIS. Sebenarnya kita juga bisa pakai BibTeX, EndNote maupun RefWorks. Kalau kita pakai RefWorks, tadi kan ada Mendeley, ada RefWorks gitu ya, kemudian ada EndNote, maka klik aja RefWorks atau EndNote. Karena kita pakai Mendeley, maka kita pakai Refman, ya, Refman. Udah, kan sudah terdownload nih. Inilah file citasi. Tinggal kita masukkan ke dalam desktop, ya. Kita buka Mendeley desktopnya. Kita klik ya. Ini ada beberapa ini, add file, add folder, watch folder, kemudian add entry manually. Nah, kalau kita klik langsung di plusnya ini, maka dia akan milih yang file, yang berupa file. Nah, tadi kita sudah terdownload di mana? Terdownload di mana tadi? Download ya. So folder. Download lah. Nah, ini di download. Oke. Di download ini ya. Nah, tinggal kita klik open. Nah, maka dia akan masuk. Nah, dan masuknya pun lengkap ya. Ini yang baru masuk nih, Lee J Bagheri Baghdad ini baru masuk. Walaupun saya sudah punya, kalau saya masukkan lagi dia akan masuk lagi. Cuma tinggal nanti sinkronasi ya, karena ada duplikasi. Oke, ini maka akan dengan sendirinya tergenerate identitas daripada jurnal ini. Nah, kalau kita beruntung itu PDF-nya juga akan masuk. Kalau mestinya ada beberapa kan yang di-free-kan sama Elsevier ya. Free sama Elsevier sehingga kalau kita masukkan itu PDF-nya muncul juga gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ini karena ini saya masukkan kayaknya sebelumnya. Jadi ini jurnal artikel judulnya Cyber Physical System Architecture for Industry 4-based Management System. Ini autornya. Kemudian ini jurnalnya tahun 2015 volume 3, isunya enggak terdeteksi. Kemudian halaman 18-23. Kemudian ada abstrak, ini juga tergenerate. Kemudian author keyword, ya, di dalam artikel itu biasanya kan ada kata kunci. Nah, itu saya kata kuncinya. Publishernya siapa dan URL-nya. URL itu berupa DOI ya, Digital Object Identifier. Ini DOI-nya. Ini kalau kita searching di Google ya, bisa copy ya DOI itu nih Google biasa ya, bukan Google Scholar. Nah, maka dia Google Scholar sebenarnya sih, tapi dia juga akan muncul. Nah, akan muncul langsung artikelnya karena ini adalah identitas unik daripada setiap artikel ya DOI. Oke, itu cara pertama untuk memasukkan referensi ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan apa tadi? File PDF. Oke. Menggunakan file PDF. Jadi kalau kita punya file PDF, klik gitu ya, masukkan. Misalnya saya punya file PDF mana tadi? Nih. Ini misalnya ya. Inilah redefining industri 4 gitu. Nah, dia akan muncul di atas nih. Ya, akan muncul di atas. Nah, identitasnya juga muncul. Nah, ini siapa penulisnya ya, kemudian ini bukan jurnal artikel sebenarnya, ini konferensinya. Ini judulnya, penulisnya, kemudian terbit di mana, tahun berapa ya, kemudian isu berapa, halaman berapa. Ini halamannya dihitung dari nol. Abstrak ya, kemudian DOE. Nah, ini juga identifikator, kalau kita masukkan nanti akan langsung ketemu artikelnya begitu ya. Karena kita masukkan dalam bentuk PDF, maka secara otomatis PDF-nya masuk gitu ya. Masuk. Oke. Itu cara memasukkan dengan PDF. Terus kemudian dengan web importer. Nah, kalau misalnya ini sudah ketemu ya artikelnya, kita buka artikelnya nih. Artikelnya kita buka ya. Nah, kemudian sebelum memakai web importer itu kita harus nih memunculkan web importernya, yaitu dengan cara toolnya tadi install web importer ya, install web importer, maka akan terinstall di dalam
di Browser, punya kita ya, search engine. Search engine jadi browser. Google kita. Di sini ya. Nah, oke, kalau kita klik ini, saya klik ini ya. Saya klik ini, maka otomatis akan muncul ini laptopnya ya, bukan jaringannya. Ini jaringannya saya pakai WiFi, mestinya cepat nih. Nanti akan muncul apa namanya, artikel-artikel yang ada di sini. Jadi yang ini muncul cyber physical system ini. Kemudian yang di bawah juga, yang di bawah itu biasanya referensinya dia itu juga muncul itu. Jadi kita tinggal pilih mana yang mau dimasukkan, gitu ya. Nah ini ada 6 yang lain nih, ada 6 yang lain. Ini kan bukan judulnya ini ya, tetapi apa namanya yang nyantol di sini gitu, yang biasanya itu yang disarankan gitu ya, rekomendasikan gitu. Ya, 6 more references detected on the page ya. Jadi di halaman ini ada 6 yang lain loh gitu. Kalau kamu mau masukkan sekalian tinggal klik aja gitu. Oke, saya klik deh. Habis itu kemudian mau dimasukkan kemana? Nah, ini kan saya punya ini di apa namanya? Saya punya folder-folder kan di desktop ya. Ada folder ini dan seterusnya. Tinggal kita pilih kita mau masukkan kemana. Ya, misalnya saya masukkan ke contoh gitu ya. Ya sudah, masukkan ke contoh add ya. Jadi tinggal pilih di sini mau masukkan ke folder yang mana gitu. Nah, kalau sudah tinggal di sini sinkronasi gitu. Sinkronkan. Maka dia akan sinkronasi dengan yang barusan nih. Ini kan saya masukkan berapa tadi? Berapa tadi itu? Ya, gitulah ya. Sorry, all dokumen yang new. Ini tadi salah buka. Jadi akan masuk sini. Kalau sudah sinkronasi akan masuk dengan sini. Itu menggunakan web importer. Kemudian yang terakhir manual. Nah, kalau nggak ada maka harus secara manual kita masukkan. Ya, kita masukkan manual. Kita masukkan manual. Ya. Nah, tipenya apa? Misalnya buku. Judulnya apa? Gambar teknik misalnya. Ya, gambar teknik. Oke. Kemudian autornya siapa, tahun berapa, gitu ya. Autornya misalnya Pak Nizar lah, gitu ya. Ini author itu last name dulu, baru first name. Ya, saya nama lengkapnya Pak Nizar sama Mirza aja deh. Pramudia. Oke. Terus first name-nya Nizar, Mirza. Gitu ya misalnya. Oke, bisa Pramudia, kemudian year-nya berapa? 2021, batch 8 sampai 11. Judulnya apa tadi sudah ya? Save. Nah, maka akan masuk. Kalau sudah masuk, maka tinggal kita pakai nanti, gitu ya. Tinggal kita pakai. Nah, sekarang ada cara manual gitu ya. Jadi ini sudah semua masuk, sudah siap nih dipakai semua. Nah, tinggal yang terakhir adalah cara menggunakannya. Nah, supaya sinkron, begitu kita ngerubah di desktop, ya. Ini kan saya dari tadi ngerubah di desktop nih, sementara yang di web tadi nggak muncul-muncul yang di web itu. Mana yang di web? Sudah login belum tadi ya? Oh sudah login library. Nah, yang di web nanti akan menyesuaikan, gitu ya. Kalau di apa namanya? Kalau web kan otomatis sinkronasi dia. Jadi kalau ada perubahan di desktop di sini saya klik sinkronasi, dia akan ke cloud ya, dia akan nyimpan di cloud, di cloudnya Mendeley. Jadi begitu nanti saya buka yang web, maka yang di sini juga akan sama persis ya, perubahan-perubahan sekecil apapun itu akan muncul ya. Jadi statusnya sama antara yang di desktop, yang di web dan yang di mobile itu selama kita sinkronasi akan sama semua. Yang terakhir, cara menggunakan referensi di MS Word. Nah, sudah kan tadi referensi sudah kita masukkan semua di apa namanya Mendeley-nya. Kemudian nih yang satu tadi siapa? Backdate ya. Oke. Yang dua belum saya masukkan. Oke, yang dua. Cara masukkannya adalah tinggal klik insert citation. Ya. Klik insert citation, maka kita disarankan untuk membuka Mendeley ya. Misalnya set by author apa sebenarnya bisa, tapi paling gampang go to Mendeley. Ya, go to Mendeley. Mana yang mau kita apa namanya masukkan? Ini yang kedua siapa nih tadi?
Yang kedua yang lasi ya, lasi. Oke, yang lasi. Yang lasi. Ups. Yang lasi. Di sini sudah ya. Nah, ini kasih spasi dulu deh. Kasih spasi, kemudian insert citation, go to Mendeley, lasi. Tadi saya pakai contohnya. Mana yang lasi? Kalau susah search aja di sini. Lasi. Nah, dia akan muncul lasi ini. Ini misalnya. Ini sama ya. Nanti di sini tuh ada apa namanya? Mana? Tool, view tool, check for duplicates. Nah, ini kalau ada yang sama itu dia akan apa namanya? Akan bisa mendeteksi kalau ada yang sama. Ya, confirm merge, jadi di merger ya. Kalau ada data yang sama, satu lengkap satu nggak lengkap akan di merger, nanti akan jadi satu. Oke, ini ya tadi mau kita citasi. Kemudian klik ini site. Nah, tinggal klik site, maka otomatis dia akan muncul di My library, existing folder. Nah, oke, existing folder ya. Duplicate. Oke. Oh, saya pakai IEEE. Pakai Harvard aja deh. Oke. Nah, akan muncul ya. Lasi et al. 2014 dan kita lihat di daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini kita klik insert bibliografi. Maka akan muncul. Tidak perlu kita menuliskan secara manual seperti itu. Kita coba lagi yang ketiga, yang ketiga ya, tiga siapa ini? Yang ketiga Siong, ini Cina semua. Siong, sorry, enggak, bukan. Maaf. Siong Wang towards smart factory for industry. Oke. Teks, citasi, insert citation gitu ya. Kemudian kok oke sih? Mana tadi? Insert citation, go to Mendeley. Saya baca boleh lah ya. Ini saya hapus dulu, ini masih muncul lasi ini. Ini di apa namanya? Hapus dulu. Oh, sorry. Contoh. Oke. Siong, siapa tadi? Udahlah, ini aja lah misalnya gitu ya. Ini agent base apa gitu. Nah, maka akan muncul, ntar lagi Pak Nisar ya. Sudah 30, 8.30. Nah, seperti ini. Termasuk di daftar pustaka otomatis akan muncul ya. Nih. Nah, yang kita pakai sekarang ini adalah yang Harvard. Nah, kalau misalnya kemudian disuruh pakai yang lain, ya, suruh pakai yang lain, maka tinggal dirubah aja. Ini kan masih kayak gini nih, Lasi et al. Kemudian Sen Nori 99 gitu. Tinggal kita rubah aja, misalnya pakai APA. Mana APA? APA. Ya. Maka kan terjadi perubahan, baik itu di ini bedanya dengan tadi nggak ada koma, sekarang nggak ada koma ya. Itu maupun di sini di daftar pustaka. Ini sudah lain kan? Kalau misalnya kita rubah lagi ke Harvard, maka dia akan berubah dengan sendirinya. Seperti itu. Kalau kita rubah ke IEEE itu adalah yang pakai nomor. Ya, pakai nomor. Maka dia akan berubah dengan sendirinya. Seperti itu. Termasuk yang disitasi di teksnya. Ini jadi nomor, yang tadinya nama, ini juga jadi nomor. Kalau kita rubah ke apalagi Harvard, ya, maka akan dari angka akan berubah lagi menjadi nama sama tahun. Seperti itu ya. Nah, jadi itu apa namanya? Fungsinya Mendeley. Seperti itu ya. Nah, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi, 3 menit lah boleh. Kalau kita misalnya buka apa namanya? Buka file ini di laptop yang lain gitu ya. Itu maka kita tetap akan bisa menggunakannya. Dengan syarat di laptop itu ada Mendeley desktop-nya, kemudian kita sign in dengan menggunakan nama kita, ya. Jadi ini kalau sign out itu ya, kemudian mau sign in lagi apa namanya? Mendeley-nya mana tadi? Mau sign in dengan nama yang lain gitu. Jadi kayak saya misalnya pakai nama yang lain ya. Gitu.
kemudian oke, sign in. Nah, ini udah beda ini. Ini daftar pustaka apa namanya? Koleksinya udah beda ini, ya. Ya kan? Udah nggak ada lagi yang contoh apa. Ini adalah yang lain ini. Ini punya saya yang lainnya. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang ini sudah selesai ya, sebentar. Sekarang kendalanya adalah kalau referensi-referensi yang ada di Indonesia. Ini masalahnya. Misalnya tentang buku gambar teknik ya. Buku menggambar teknik. Buku gambar teknik ini misal gambar teknik buku nih. Gambar teknik. Siapa aja lah gitu. Gambar teknik. Oke. Ya, gambar mesin. Jadi kadang ini apa namanya citasinya banyak, tetapi ketika kita klik itu apa namanya enggak. Ini misalnya ini menggambar mesin menurut ISO standar ISO ya. Ini kalau kita klik site ini kan apa namanya sudah terbentuk sebenarnya ya, sudah terbentuk ya. Nah, kemudian karena ada yang lain, ini menggambar mesin menurut standar ISO ada yang lain, maka ini juga berbeda. Hartanto Sugiarto Sato Takeshi. Walaupun penulisnya sama namanya, tapi penulisannya kadang berbeda. Ini yang jadi kendala kadang di kita ya. Namun untuk yang jurnal-jurnal itu sudah bagus ya, sudah bagus. Jadi sama seperti itu. Tinggal masukkan klik recommend, maka akan download filenya, masukkan ke Mendeley desktop. Ya. Baik, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan materi ini. Mohon maaf, mungkin sangat cepat karena sebenarnya ini adalah workshop ya. Namanya workshop itu kalian latihan gitu, bukan mendengarkan materi saja seperti ini. Tapi ini tadi di record enggak? Walau alam siapa ini panitianya ini. Kalau di record nanti bisa diputar ulang. Kalaupun enggak di YouTube juga banyak. Tapi apa namanya harus harus diikuti ya dari awal sampai akhir, tidak boleh di skip. Oke, saya rasa itu. Terima kasih Pak Nizar atas waktunya dan kesempatannya sama panitia. Bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup